lagi tentang Kitabul Haji wa Wujubil Haji wa Fadlih. Di sana diterangkan dalam Kitab Riyadhus Shalihin halaman 449. Kita akan kupas tentang masalah haji dan kewajibannya serta keutamaannya. Kalaulah kemarin sebelum Ramadan kita udah kupas tentang fadilah Ramadan, fadilah mengenai qiyam Ramadan, fadilah i'tikaf di masjid, itu kita bahas. Dan hari ini kebetulan sudah memasuki bulan Zulhijjah, bulan Dzulqa'dah, dan kita sudah diingatkan oleh Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu waktunya sudah ditentukan. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa orang yang udah niat haji, hendaknya tidak melakukan perbuatan ropas. Ropas itu perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji. Wala jidala, dan juga tidak melakukan perbuatan jidal, berdebat. Wala jidala wala fusuq, dan juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa fil hajj. Mudah-mudahan kita doain saudara-saudara kita yang tahun ini dipanggil ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Semoga mereka memahami tentang napak tilas perjalanan haji yang telah dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam, dan disempurnakan manasik haji itu oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabul Hajj. Malam ini kita akan kupas tentang bab tentang haji. Haji itu berasal dari bahasa Arab, hajja yahujju hijjan. Jadi haji itu secara lughah, secara etimologi artinya al-qasdu. Al-qasdu itu artinya menyengaja. Jadi haji itu intinya menyengaja pergi. Objeknya adalah Baitullah. Ada yang mengatakan haji itu az-ziyarah, berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan tawaf fi Baitullah. Oleh karena itu haji itu sudah diterangkan dalilnya di dalam Al-Quran. Salah satunya surat Al-Imran ayat 97. Allah berfirman, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi bicara haji itu selalu ada kalimat walillah. Lakukan haji karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Lakukan haji dan umrah karena Allah. Kenapa selalu kalimatnya ada kalimat lillah? Karena haji itu lebih cenderung orang melakukan sebuah perbuatan riya. Orang melakukan haji kadang-kadang tujuannya bukan haji tapi untuk mencari gengsi. Maka perlu ada penekanan ayat ini, walillahi 'alan nas. Hendaknya orang yang pergi haji itu didasarkan lillah, bukan linnas, bukan karena manusia. Kemudian hijjul bait. Jadi haji itu menyengaja pergi. Al-bait maknanya Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka. Bangunan yang pertama kali dibangun di dunia ini tidak lain adalah Ka'bah. Jadi sebelum ada bangunan apa aja, Ka'bah lebih dahulu. Itu udah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail itu yang meninggikan Ka'bah. Sampai sekarang kita lihat bagaimana megahnya Ka'bah, ya. Maka oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji, berarti sudah melengkapi rukun Islam yang kelima.
Maka di dalam Al-Quran, di situ dikatakan haji itu ada syarat. Apa syaratnya? Manis tato'a. Jadi haji itu syaratnya harus istito'ah. Kalau sholat mungkin syaratnya nutup aurat. Antara laki-laki dengan perempuan berbeda auratnya. Laki-laki mabaina surrah wa rukbah. Jadi aurat orang sholat bagi laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Itu syarat minimal. Syarat aurat wanita jami'u badaniha illal wajah wal kaffain. Jadi kalau syarat auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya tertutup kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nah, haji ini syaratnya adalah istito'ah. Istito'ah itu yang pertama dalam bentuk fisik. Karena haji itu lebih banyak menggunakan fisik. Coba kita lihat tawaf di Ka'bah. Berapa juta manusia bertawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Ya, kita berada di era tawaf itu hampir 3 juta lebih, ya. Kemudian ketika kita sa'i antara Safa dan Marwah, kita juga di situ melihat berapa juta orang yang melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Belum lagi nanti tanggal 9 Zulhijjah kita melakukan salah satu rukun daripada rukun haji, yaitu apa? Al-Hajju Arafah. Rukun haji itu wukuf di padang Arafah. Siapa yang tidak wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, maka hajinya enggak sah. Jadi orang itu harus balik lagi nanti tahun yang akan datang. Kalau umurnya panjang, kalau kagak, maka saya sarankan jamaah yang baru pertama kali melakukan ibadah haji harus benar-benar menguasai ilmu manasik haji. Jangan sampai ilmu manasik haji pada waktu setor, pada waktu daftar, sehingga di sana dia bingung berapa kali tawaf di Ka'bah, berapa kali dia sa'i antara Safa dan Marwah, bagaimana cara melakukan melontar jumrah, kapan waktunya, jam berapa waktunya, kapan waktu wukuf di padang Arafah, kemudian bagaimana cara menggunakan pakaian ihram bagi laki-laki. Dan tentunya juga bagaimana cara memakai ihram bagi perempuan. Itu ada ilmunya di dalam manasik haji. Kemudian di situ dikatakan waman kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa orang udah sanggup, udah memiliki harta, udah cukup, lalu dia ingkar kepada pelaksanaan perintah Allah, maka dia termasuk kafir. Kafir itu apa? Ingkar kepada perintah Allah. Kata Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kata Allah, aku enggak butuh, aku paling terkaya. Siapa yang paling terkaya di dunia? Allah. Maka bagi mereka yang sudah diberikan kesempatan, pertama istito'ah fisiknya. Yang kedua istito'ah dalam finansial. Finansial itu artinya ada uangnya. Ketiga istito'ah dalam kesempatan, ada waktu. Jadi waktu itu harus kita cut, saudara. Jangan nyibukin urusan dunia sampai enggak pernah ada niat untuk pergi haji. Ada orang ditanya, Pak, kapan pergi haji? Orang itu jawab seenaknya, belum panggilan Pak Ustadz. Belum panggilan. Padahal Nabi Ibrahim sudah diinstruksikan oleh Allah. Ya Ibrahim wa ajin fin nasi bil hajj. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Itu panggilan. Wa ajin, serulah manusia, wahai Ibrahim. Panggil itu manusia untuk apa? Bil hajj, untuk melakukan ibadah haji. Bahkan waktu itu belum ada kendaraan, mereka apa? Ya'tuka rijalan. Mereka itu datang dengan jalan kaki, saudara. Apalagi haji tahun 70-an, engkong kita, nenek kita. Itu hajinya sedih, saudara. Misalnya dia
dari Tanjung Priuk sampai ke Jeddah itu bisa 3 bulan perjalanan baru sampai. Jadi pulang pergi 6 bulan. Kirain kong kita masih apa, kong kita nggak balik, nggak tahu 6 bulan nongol lagi. Mungkin ada anak cucu berkata, engkong kita, anak kita mati kali ya. Kagak. Padahal begitu lamanya perjalanan haji waktu itu. Ya, 70 tahun 70-an. Naik kapal air, saudara. Mana bawa ember segala macam. Bawa apa lagi? Gidir, coet, dibawain waktu itu. Cabai, bawang, terasi, bayangin aja. Ya. Nah, coba bayangkan. Sekarang zamannya udah canggih. Kita naik pesawat dari Soekarno-Hatta sampai King Abdul Aziz itu cuma 10 jam udah sampai, saudara. Ya, dan biayanya murah. Ya, mungkin Pak Daman kemarin haji masih di posisi 35 juta. Sekarang kan udah naik di atas 65 juta. Betul nggak? Saya pikir haji itu murah, saudara. Siapa bilang haji itu mahal? Karena itu ganjarannya surga. Al-hajjul mabrur raisalahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran lagi kecuali ganjaran surga. Nah, ini ada orang secara finansial, fisiknya kuat, kesempatan ada, ya, ilmunya juga ada, enggak juga niat. Kagak juga ada niat untuk pergi haji. Mestinya kalau ditanya orang, Pak, kapan pergi haji? Belum setor. Begitu jawabannya, bukan gak dipanggil. Panggilan mah udah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Cuman itu giliran. Ya. Nah, itulah haji. Jadi haji itu memang sebuah panggilan Allah, ya. Kadang-kadang ada orang kaya raya sampai sekarang belum bisa pergi haji. Ya, karena nggak ada niat. Gitu. Yang penting tancapkan niat. Kalau udah ditancapkan niat, udah setor, tinggal Allah yang atur. Walaupun haji tahun ini nggak sama dengan haji tahun-tahun lalu gitu. Saya tahun 91 haji gampang banget. Hari ini kita setor, tahun besok berangkat. 7 juta waktu itu murah. Murah, saudara. Hari ini setor, tahun besok berangkat. Kalau Bapak setornya tahun 2024 ditambah 20 tahun. Hitung aja. Makanya kalau ada anak kita yang usianya 13 tahun, yang SMP 14 tahun, itu udah kita setorin tuh haji. Supaya tuh anak nanti 20 tahun ke depan usianya udah 35 tahun, masih gagah-gagahnya dia. Ya. Jadi orang tuanya udah loyo, bisa dibantu. Tapi persoalan haji nggak begitu. Ada bapaknya udah tua bangka, kadang-kadang lebih gesit sama anaknya di sono. Karena bapaknya begitu hebat niatnya. Ada anak-anaknya masih muda di sono sakit mulu, loyo dia. Jadi itulah haji, saudara. Nah, oleh karena itu kata Nabi, siapa orang yang udah memiliki kemampuan dalam bidang harta cukup untuk pergi haji, falam yahujja alaih, lalu orang itu kagak mau berangkat haji, yang dikhawatirkan apa? Insya'a mata Yahudian atau Nasranian. Dikhawatirkan dia udah cukup, hartanya ada, lalu dia nggak ada niat untuk haji, udah mati duluan sebelum haji, maka matinya dikhawatirkan mati seperti Yahudi dan mati seperti Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Baik-baik, Pak. Maka kita harus paksakan dari sekarang untuk niat, ya Pak. Niat, pasang niat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Lakukan haji itu dan umroh semata-mata karena Allah. Jadi pasang niat itu nomor 1, Pak. Innamal amal binniat. Segala apapun harus dilandaskan dengan niat. Contohnya Bapak, ntar malam saya pengen niat qiyamul lail. Niatin aja. Insya Allah bangun, Pak. Kalau nggak niat, udah dah lahang lehe. Tidurnya, setan bisik, udah ngantuk, tidur lagi lo. Tuh. Hari Senin pengen niat, puasa Senin Kemis. Kalau udah pakai niat, itu pasti gampang. Pergi haji pakai niat, gampang. Dengan cara Allah mudah. Kita lihat tukang sol sepatu itu.
Ada tukang sol sepatu Al-Muwaffaq. Dia niat pengen pergi haji. Habis ngesol uangnya dicelengin, ditabung itu. Habis ngesol dicelengin, habis ngesol dicelengin. Sampai beberapa tahun kumpul itu duit 35 dirham. Cukup untuk pergi haji, Pak. Padahal profesinya tukang apa dia? Sol sepatu, Pak. Karena dia niat bisa berangkat haji. Ada guru ngaji di kampung, dia berdoa. Apa doanya? Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan selawat yang selalu dilantunkan. Mudahkan saya sampai ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah. Dia doa, dia selawat. Ternyata bisa berangkat, Pak. Bayangkan. Pasang niat, yang penting niat. Sekarang kita ukurlah. Di rumah kita ada apa? Ada motor, kadang-kadang motornya 3. Ada rumah, rumahnya juga udah bagus. Ada kontrakan, udah bagus. Udah cukup itu pergi haji. Lalu nggak niat untuk pergi haji, dikhawatirkan matinya seperti mati Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di sini dikatakan, ya, dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Hadis dari Ibnu Umar anna Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pilar. Islam dibangun atas 5 pilar. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pilar Islam yang pertama mengucapkan kalimat syahadatain. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini syahadat tauhid. Yang kedua, syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat Rasulnya apa? Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini pondasi yang pertama. Cukup modalnya diucapkan dengan lisan, kemudian diyakinkan dengan hati, mengakui tentang eksistensi Allah dan mengakui tentang eksistensi Nabi kita Muhammad. Syahadat. Landasan Islam yang kedua adalah as-sholatul maktubah. Apa yang kedua? As-sholatul maktubah. Landasan Islam kedua mengerjakan sholat yang sudah ditentukan sehari semalam berapa kali? 5 kali, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, wa itaiz zakah. Landasan Islam yang ketiga mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, wa shaumi Ramadan. Landasan Islam yang keempat berpuasa tiap tahun setiap datangnya bulan Ramadan. Yang kelima, wahijul bait man istata'a ilaihi sabila. Landasan Islam yang kelima, haji itu ditaruh rukun Islam yang kelima. Kenapa ditaruh rukun Islam yang kelima? Syahadat udah, sholat udah, zakat udah, puasa udah. Karena haji itu ada kriteria khusus. Apa itu? Istitoah. Enggak semua orang bisa melakukan ibadah haji. Makanya di situ ada satu keterangan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala khatabana Rasulullah. Nabi pernah berkhutbah di depan para sahabat, ya. Faqala, lalu Nabi menyampaikan khutbahnya apa? Ya ayuhan nas. Tuh, Pak. Jadi haji itu bersifat universal. Ya. Ya ayuhan nas. Seluruh manusia, kata Nabi, ya. Innallaha qad faradallahu alaikumul hajj. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad farado. Ada kalimat qad ditambah ditakkid farado, fi'il madi. Artinya apa? Udah qad ditambah farado. Sesungguhnya Allah benar-benar mempardukan, mewajibkan al-hajj, alaikumul hajj. Jadi kalian benar-benar dipardukan, diwajibkan kepada kamu al-hajj untuk melakukan ibadah haji. Ditambah lagi pahujju kata Nabi. Lakukanlah haji kata Nabi. Ini penekanannya, Pak.
Ya, hebat banget ini. Udah kod parodok lagi. Alaikumul haj ditambah pahuju. Kalian diwajibkan haji, pahuju. Lakukan haji sampai berulang kali, ya. Faqala rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, lalu dia bertanya ketika Nabi udah kelar khutbah. Setelah Nabi udah kelar khutbah, dia ngomong, "Ya Rasulullah, akulah amin." Ya Rasulullah, akulah amin ya Rasulullah. Bahasa kitanya, apakah haji itu diwajibkan tiap tahun? Tuh. Akulah amin. Apakah haji itu diwajibkan tiap tahun ya Rasulullah? Sakata. Sakata itu artinya Nabi diam. Nabi bukan nggak ngedengar. Dengar itu. Apa yang ditanya oleh sahabat. Ya Rasul, apakah haji tiap tahun ya Rasul? Nabi diam aja tuh. Artinya nggak cuek, nggak tahu Nabi. Dia diam aja Nabi. Diam aja loh. Pasakata, lalu Nabi diam. Hatta qolaha salasan, sampai sahabat itu bertanya sampai 3 kali. Akulah amin ya Rasulullah. Apakah haji itu tiap tahun ya Rasulullah? Sampai berulang-ulang 3 kali. Pasakata, Nabi diam. Tahu-tahu Nabi jawab, ya, karena Nabi itu adalah manusia pilihan Allah yang memiliki sifat patonah, sifat cerdas, ya. Nah, apa kata Nabi? Kata Nabi di situ dikatakan faqala Rasul, lalu Nabi menjawab, "Lau qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum." Jadi andai kata Nabi merespon pertanyaan sahabat, maka Nabi menjawab, "Lau qultu na'am." Andai kata aku jawab na'am, niscaya kalian keberatan, kata Nabi. Keberatan. Haji itu enggak tiap tahun. Kalau sholat tiap hari. Puasa Ramadan tiap tahun. Betul enggak Pak? Zakat itu tiap tahun. Zakatul mal. Korban tiap tahun saudara. Jangan pernah orang berkorban sekali, enggak korban lagi. Setiap dapat rezeki wajib korban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jadi rumusnya gampang. Orang kaya wajib korban. Orang kaya wajib zakat. Orang kaya wajib sedekah. Orang yang punya kemampuan pergi haji. Di situ nggak dikatakan orang kaya. Orang yang punya kemampuan. Berapa banyak orang kaya nggak pergi haji, mikirin bisnis mulu. Dulu ada ceritanya, saya sebut namanya Kong Husin. Di daerah saya Bekasi. Kong, pergi haji Kong. Dia itu tiap lebaran haji kagak mau pergi haji. Saya tanya Kong, engkong kenapa sih nggak mau pergi haji? Waduh, kalau engkong pergi haji, bisnis engkong hilang ini. Ujug katanya kambing, berapa ekor dari Jawa, dari Bali, omsetnya 30 juta. Kata Kong Husin itu Pak. Kong, haji Kong, enggak. Kong haji Kong, umur 70 tahun masih mikirin kambing Pak. Ada di sini yang begitu Pak, kira-kira. Usia udah 70 tahun masih mikirin kambing aja bisnis. Ada nggak? Ini lihatin Kong Husin. Apa yang terjadi saudara? Anaknya kerja di Pemda. Kong, udah ada tiket nih, tiket sorga. Tinggal nangkring doang. Kagak mau Kong. Kenapa? Yang di otaknya itu adalah mikirin 30 juta. Apa yang terjadi? Udah DP 30 juta dari Jawa, dari Lampung. Apa yang terjadi saudara? Kambing udah sampai di daerahnya, ternyata nggak lama kemudian kambing itu hilang semua Pak. Ada yang mati, ada yang dicuri. Rasain lo. Ayo. Kenapa? Ini teguran Allah saudara. Paham maksud saya? Teguran Allah itu udah cukup. Apalagi waktu itu haji cuma 7 juta. Tahun 91 masih murah. Sampai dia meninggal dunia Pak, enggak haji dia. Nauzubillah min. Baik-baik saudara. Ini haji hukumnya fardu ain. Setiap individu muslim bagi yang istitoah. Istitoah dananya. Istitoah fisiknya. Istitoah manasik hajinya. Ya. Itu harus ada manasik haji. Salah satu syarat sahnya ibadah haji, salah satunya menguasai ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu.
amalan apapun yang dikerjakan, kalau kagak pakai ilmu ditolak oleh Allah. Betul atau tidak? Itu ada orang haji Pak, tawaf kagak berhenti-berhenti. Saya tanya, Kong ngapa tawaf kagak berhenti-berhenti? Adem gua di Ka'bah, adem. Lah bukan masalah persoalan adem Kong. Salat Zuhur aja ada 4 rakaat. Asar 4, maghrib 3. Subuh 2 udah diatur. Coba Bapak bikin subuh 3 rakaat, siapa kagak? Tawaf 8 kali, siapa kagak? Itu yang disebut manasik haji. Ada orang lagi pakai ihram di dalam karena sepak. Ya kagak paham dia. Yang namanya ihram itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, Pak. Bagi laki-laki, betul nggak? Termasuk kaos singlet nggak boleh, sarung kaki nggak boleh, Pak. Ya, pakai peci haji nggak boleh, pakai payung boleh, Pak. Itu adalah orang yang haji harus paham tentang hal yang berkaitan dengan manasik, dengan ihramnya, tawafnya, ya Pak. Nah, itu ada rukun haji, ada wajib haji, ya. Nah, pelajari ada berapa macam haji? Ada 3, haji qiran, tamattu, dan haji ifrad. Silakan pelajari semua, ya. Nah, di sini dikatakan oleh Nabi ditanya, apakah haji tiap tahun ya Rasulullah? Andai kata aku jawab, ya kalian nggak akan sanggup, kata Nabi, ya. Walam mastata'tum, kalian tidak akan sanggup untuk menunaikan ibadah haji kalau aku wajibkan. Terus kata Nabi, ya, lalu bagaimana? Kata Nabi, haji itu fil umri marratan wahidah. Haji itu cukup dalam seumur hidupmu 1 kali. Saya ulangi, haji itu cukup dalam seumur hidupmu, kewajibannya marratan wahidah. Berapa kali? 1 kali. Yang kedua, ketiga, tatawu sunnah. Daripada ente berangkat haji kedua ketiga, mendingan ente sedekahkan. Susah, fakir miskin. Makanya saya lanjut cerita bagaimana seorang tukang sol sepatu ketika sudah kumpul uangnya 35 dirham, dia udah meraih haji mabrur. Padahal dia belum sampai ke Mekah, belum tawaf di Ka'bah. Kenapa dia? Satu ketika istrinya hamil, ngidam. Dia ada aroma makanan yang dibuat oleh tetangganya sampai masuk ke dalam hidung istrinya. Namanya orang ngidam, Pak. Lalu akhirnya dia bilang sama lakinya, Bang, ini ada masakan enak banget, Bang. Di mana, Bang? Telusuri, Bang. Cari, Bang. Ketemu ada nenek-nenek tua yang sedang masak bigol. Daging itu, daging bangkai diambil, kemudian dimasak sampai aromanya menyentuh. Apa yang terjadi? Ini benar-benar udah niat. Apa yang terjadi? Bang, bawa mangkok, Bang. Saya pengen banget. Begitu dia dialog, Assalamualaikum, nenek yang masak ini ya, makanan yang enak betul. Bagaimana nek, saya beli. Berapapun nenek sebut, saya beli. Kata nenek tua ini, gak bisa. Ini makanan halal buat kami, haram buat kalian. Kok kenapa begitu, Nek? Kan kita sama-sama orang Islam. Bukan begitu, bukan begitu. Ini daging yang aku dapat, daging bigol, daging yang boleh bangkai. Bangkai itu dalam konteks Islam adalah haram. Ya, tapi itu rogoyrobadin fala isma alaih. Andai kata dalam keadaan darurat sangat dibutuhkan, maka yang tadinya bangkai itu, yang tadinya haram menjadi halal. Contoh, babi itu kan haram secara mutlak. Daging anjing haram, ya. Ular yang punya berbisa itu haram. Tapi ketika ular itu dijadikan sebuah pengobatan, maka ular darahnya menjadi halal. Ketika ada lalu kita ada masakan, ada nasi, lauk pauknya nggak ada lagi kecuali ada babi hutan. Lalu kita buru, kita cacak-cacak, kita sate, boleh pada saat itu doang. Boleh pada saat itu doang. Setelah itu menjadi hukumnya haram kembali, Pak. Namanya darurat, ya. Nah itu nenek-nenek juga sama, darurat. Udah beberapa hari anak cucunya 6 orang nggak makan.
Akhirnya berita ini sampai kepada istrinya, tukang sol sepatu. Udah bang, ini duit semuanya 35 dirham, berikan kepada nenek tua itu. Supaya dia tidak kelaparan lagi. Supaya dia bisa buka usaha. Supaya anak-anaknya yang cucu-cucunya yang kelaparan, nggak kelaparan lagi. Bayangkan Pak, itulah haji mabrur. Ya. Dan ini pernah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama Basrah, pada saat dia melakukan ibadah haji, ada 600 orang. Satu ketika dia tidur di makom Ibrahim, ya di situ ada air Zam-Zam di bawahnya waktu itu. Kalau sekarang kan air Zam-Zam sudah rata semua Pak. Dulu tahun 70 sampai tahun 2000 masih ada air Zam-Zam di bawah. Betul nggak? Nah terus dia mimpi ada malaikat berdialog. Itu orang 600 orang hajinya makbul semua. Tapi ada haji yang makbul. Siapa itu? Itu tukang sol sepatu. Kenapa? Karena dananya yang buat haji dia sedekahkan seluruhnya untuk tetangga yang sangat membutuhkan. Gimana Pak kisah ini, cerita ini, andai kata Bapak punya dana 35 juta, cukup setoran haji, ada tetangga Bapak kelaparan, Bapak berani uang itu dikasih sama tetangga Bapak? Jujur Pak, berani nggak? Woi, berani nggak? Berani nggak? Kagak bakal berani Bapak. Katakan 7 juta, berani nggak? Kagak bakal. Jadi haji itu pengorbanan sebetulnya. Kata Dr. Ali Syariati dalam bukunya, haji itu pengorbanan. Pengorbanan perasaan, pengorbanan harta. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak dapat mencapai titik cinta kepada Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sehingga kalian korbankan harta yang paling kalian sayangi untuk mencapai cintanya Allah. Jadi kata Dr. Alisarti, orang pergi itu untuk mencapai cintanya Allah Pak. Bukan untuk mencapai cintanya makhluk. Maka diawali walillahi alan nas wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi itu kalimatnya haji itu jangan sampai ada unsur riya. Kata Nabi, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada haji yang berbau riya. Ya, haji yang berbau dosa. Tuh Pak, jadi jangan sampai kita pengen haji mencapai riya, maka hajinya nol, ya naudzubillah. Hajinya apa? Nol. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, apalagi syarat yang paling pokok dalam ibadah haji untuk meraih haji yang mabrur? Nah di sini diterangkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ya. Ada salah satu syarat yang paling pokok yang tidak kalah pentingnya bagi orang yang ingin meraih haji yang mabrur. Apa itu? Syaratnya adalah memiliki azadul halal. Azadul halal itu apa? Perbekalan yang halal, dananya yang halal. Itu kunci Pak. Jadi jangan kaget ada orang pergi haji pulang dari sono dia jadi mardud. Kenapa mardud? Mungkin ada dana-dana yang nggak halal dia bawa di sono. Ya, baik-baik Pak. Mekah itu adalah al-Haramain, tanah dua haram, Madinah dan Mekah. Maka di pintu gerbangnya no entry only Muslim. Tidak bisa masuk kecuali orang Muslim Pak. Dulu zaman Soeharto ada Radius Prawiro, dia non Muslim. Mentang-mentang dia masih keluarga presiden, pengen ketemu raja, nggak bisa. Digonggongin anjing. Ayo, binatang aja nggak bisa masuk ke haram. Anjing-anjing najis, nggak ada babi sono. Wa man dakhalahu kana amina. Masuk Mekah aman Pak. Ya, itulah Mekah. Saya doain bapak-bapak yang belum pergi haji bisa berangkat haji, amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan catatan tadi ya, istitoah fisiknya, istitoah manasiknya. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu dana yang halal, azadul halal. Di sini dikatakan ya, ada satu dialog ya. Qala Rasul idza kharajal hajj. Kata Nabi, idza kharajal hajj, apabila ada orang yang pergi untuk menunaikan haji ya, binafaqatin thayyibah. Di mana orang itu setornya dananya dari dana at-thayyibah, dana yang thayyib, dana yang halal, ya.
Kemudian wa wada'a rijlahu fil gharzi, sampai di tanah haram, apakah di Bir Ali ya. Bir Ali itu di wilayah Madinah di mana jamaah haji itu pakaian ihram. Lalu dia mengucapkan kalimat talbiyah. Talbiyah itu kalimat panggilan, memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah bukan, Pak? Apa kata Allah? Allah instruksikan malaikat. Tuh. Yunadin malaikat. Pada waktu itu Allah instruksikan malaikat. Itu dana haji yang apa? Yang halal. Orang itu memanggil aku, orang itu memenuhi talbiyahku. Kata Allah apa? Nadahu munadi minas sama, ya. Lalu malaikat diinstruksikan oleh Allah bagi orang haji yang membawa dana yang halal, apa katanya? Allahumma labbaik, ya. Labbaika wa sa'daik. Kata malaikat, wahai jamaah haji yang udah pakai ihram, kalian talbiyah, labbaik wa sa'daik, labbaik wa sa'daik. Labbaik, engkau benar datang ke Mekah, memenuhi tanah haram dengan dana yang halal. Labbaik, engkau disambut oleh Allah. Wa sa'daik, dan engkau termasuk orang-orang yang bahagia. Amin ya rabbal. Itu kalau datang membawa dana yang halal, ya. Dana yang halal itu langsung direspon oleh malaikat, ya. Yunadi minas sama, malaikat menjawab dari langit, ya. Zaduka halal wa rahilatuka halal. Kenapa disambut oleh malaikat labbaik wa sa'daik? Zaduka halal, harta yang kamu bawa harta yang halal. Wa rahilatuka, perjalanan kamu dari rumahmu menuju tanah haram, perjalanan yang halal. Jadi setiap langkah, bajunya, semuanya, makanannya, semua dari yang halal disambut oleh malaikat talbiyahnya, ya. Kemudian wahajjuka mabrur, dan hajimu pantas meraih haji yang mabrur. Jadi kunci haji yang mabrur adalah dananya dari dana yang halal, langsung dapat doa dari malaikat. Sebaliknya, ini udah habis ya Ustaz Aulia, bentar lagi ya. Berapa menit lagi? Kasih waktu saya. Ya, jam 7 nih, 5 menit lagi Pak ya. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabisati, apabila ada orang haji menggunakan dana yang khabisah. Khabisah itu umum. Mungkin dananya boleh korupsi di kantor, mungkin dananya boleh ngentit atau boleh ngentit Pak. Ya boleh ngentit itu artinya dana yang nggak jelas Pak. Antara dana yang halal, subhat, boleh ngentit Pak. Atau dananya boleh nipu saudaranya. Tanah saudara tipu, gua minjem tanah lu, nanti gua pulang haji gua ganti. Ditipu saudaranya. Ada nggak model gitu Pak? Setor dah dia habis nipu. Sertifikatnya dia taruh di bank. Maaf Pak, jangan pernah menggunakan dana haji yang haram, apalagi dana yang riba. Itu termasuk khabisah. Boleh ngentit, boleh nipu. Ada nggak zaman sekarang? Karena ingin meraih gengsi dia, gua malu nih belum dipergi haji. Gengsi. Maka kalimatnya walillahi 'alan nas. Label haji itu walillah, bukan linnas.